memutar itu secara live itu memang akan delay seperti itu, sehingga kalau kita melakukan gerak dan lagu misalnya atau nyanyi bareng itu akan sulit dilakukan ya teman-teman. Jadi saya ada saran ya, mungkin nanti bisa dicoba. Kalau kita misalnya mau nyanyi bareng ya, atau melakukan senam bareng-bareng, nah itu musik atau videonya atau mungkin ada di YouTube itu di-upload dulu ya, atau dikirim dulu ke anak-anak. Kemudian nanti memutarnya itu, ini Pak Ismail tadi keluar ternyata. Kemudian nanti memutarnya bareng-bareng. Jadi ibu guru memberikan komando. Kita akan mulai ya bareng-bareng untuk melakukan gerak dan lagu atau nyanyi bersama. Kita mulai dari menit ke berapa, misalnya gitu ya. Jadi file audio atau mungkin videonya bisa diupload di YouTube, kemudian diakses menggunakan alatnya masing-masing ya, apakah handphone atau laptop gitu. Kemudian diputar bareng-bareng dengan dikomando. Nah, dengan cara seperti itu nanti gerakannya atau nyanyinya itu bisa bareng-bareng. Tapi kalau yang diputar di sini kita play, saya misalnya mutar YouTube ya di sini, nanti akan terjadi delay di tempat Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Jadi supaya bisa kompak bersama-sama itu filenya bisa dikirim dulu atau diputar bersama-sama misalnya menggunakan YouTube atau yang lain. Kemudian saya akan sharing screen ya, ini 17 anak hanya 9 anak yang tampil di layar. Nah, kemarin pada saat kita launching itu keluar berapa orang ya Pak Teguh ya? Kelihatan muncul berapa orang? Iya, jadi di sini iya. Jadi di sini ada titik 3 ini kelihatan ya layar saya ya. Ini saya sedang simulasi. Ada titik 3 di atas. Nanti dipilih yang large gallery ini. Ya. Large gallery. Ya, itu nanti kalau nggak salah itu bisa 16 atau yang sedang dalam proses ini 49 karena menurut Microsoft itu kan sudah menuju 7x7 ya, tadinya kan 4x4. Nah ini menuju 7x7 ya, harusnya paling enggak itu 16 muncul. Atau misalnya ini together mode ini kan juga banyak ya, ini saya aktifkan together mode ini, yang muncul berapa ini? Soalnya yang buka buka kameranya kita ya. Wah, Pak Teguh sebelahan sama saya nih, Pak Teguh. Iya. Nah, ini bisa large gallery 16 ya, kalau nggak salah ini sampai 16 gitu. Gitu, Pak Ismail. Kemudian tadi ada training Teams tadi, bagus sekali ya untuk orang tua. Saya rasa nanti di Sekolah Indonesia Kairo bisa membuat video juga untuk orang tua. Jadi kalau ada petunjuk yang harus diinformasikan ke orang tua, Bapak beserta teman-teman bisa membuat video tutorialnya. Misalnya bagaimana masuk ke OneNote gitu ya, atau bagaimana berkolaborasi, itu kan semua bisa divideokan. Nah, itu Bapak bikin videonya dulu. Yang ini tadi sudah ya Pak Ismail, yang menampilkan banyak ini tadi, ada titik 3 di atas, kemudian large gallery preview, ini coba ya bisa ini punya saya. Nah, ini persoalannya, ini sepertinya hanya untuk laptop yang berbasis Apple, Bu. Enggak ya? Enggak bisa Pak. Semua ya? Karena di tampilan tidak bisa. Gimana? Apa masuk dulu ke peserta ya atau gimana itu? Jadi gini, apa perlu saya simulasikan ya? Atau saya sebenarnya sudah bikin videonya sih, yang together mode itu sudah ada videonya. Jadi langkah pertama itu setting. Di profile itu ada setting ya Pak Teguh ya, dan juga teman-teman semuanya. Di Teams itu kan ada setting. Nah di setting itu nanti di-update ya. Kalau sudah update, kemudian nanti
harus di refresh ya atau restart ya, harus di restart dulu. Kalau sudah diupdate harus di restart ya. Kalau sudah restart baru masuk Teams lagi, kemudian nanti akan masuk ke ruang meeting. Insya Allah sudah seperti ini. Tapi saya lihat tadi di tempatnya Pak Ismail sudah seperti tayangan saya ini, harusnya sudah ya. Karena saya lihat sudah menunya ada di atas ini. Guru bisa, sebagian guru bisa. Di Pak Ismail tadi saya lihat menunya sudah di atas. Iya, betul. Iya, kalau menunya sudah di atas seperti ini berarti sudah di update ya, sudah di update. Ini Kayak ada gitu mungkin Mbak ya. Mungkin Bu ada yang respon Pak Ajis. Silakan Pak Ajis, ada yang ditanyakan? Membantu Pak Ismail aja. Beberapa guru sudah bisa yang Bu Kulsum sampaikan. Mungkin Pak Ismail belum setting itu, belum setting apa namanya di tadi tampilannya. Dan mungkin Pak Tresno sama Bu Fitri tadi juga belum setting. Kalau beberapa guru sudah, insya Allah sudah yang disampaikan Bu Kulsum kemarin sudah dipraktekkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ajis. Ya, Pak Ajis ini wakil kurikulum saya, Bu. Oke, terima kasih baik, Pak baik. Abdul. Ya. Baik. Saya. Begitu Bu Kulsum, ada tambahan lagi mungkin? Sudah ya? Terima kasih ya. Terima kasih Bu Kulsum, terima kasih Pak Ismail dan juga Pak Abdul Aziz. Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10 menit untuk bisa bertanya kepada Bapak Ismail, dipersilahkan. Atau mungkin ada tanggapan Bapak dan Ibu, mungkin ada lagi pengalaman yang sama atau mungkin pengalaman yang lain yang ingin disampaikan juga berkaitan dengan pemanfaatan Microsoft Office. Silahkan. Microsoft 365, maaf. Baik, sepertinya tidak ada ya. Atau nanti oh ada ini Pak Teguh. Pak Teguh raise hand ya? Ya, terima kasih Pak Teguh. Kami juga melakukan itu kok. Karena COVID, jadi guru boleh masuk sekolah, tapi bergantian. Sudah semuanya masuk. Separuh-separuh, Pak. Karena jumlah guru kami 22, makanya masuk 11. Dan mereka dari itu. Terus ini Pak tambahan, karena kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD itu butuh pendampingan orang tua, maka kami membuat kelas itu bergiliran. Tidak bersamaan belajarnya. Misalnya kelas 6 masuk jam 8 sampai jam 9, kelas 6 dan kelas 3. Kemudian kelas 5 dan kelas 2 masuk jam 9 sampai jam 10. Dan kelas 4 dan kelas 1 masuk dari kelas 10 sampai jam 11. Jam 11. Jadi secara bergantian, karena orang tua harus mendampingi putra-putrinya, dan di sini rata-rata kakak beradik. Jadi ada adik kelas 1, ada kakaknya di kelas 2 atau kelas 3. Maka kami
Didampingi, kan tidak bisa kalau tidak damping untuk anak SD kelas 4 ke bawah.